Nah, pada bagian sebelah sini saya akan mulai membahas bahwa istilah mereka itu pelan-pelan akan mulai diganti menjadi musuh. Nah, caranya bagaimana? Dia mulai mengatakan begini. Pengajar Shichi Onji ini mulai mempertanyakan, tahu enggak mengapa terjadi banyak doktrin dan aliran? Karena adanya pemutarbalikan, pemelintiran Alkitab oleh musuh. Dan siapakah musuh? Musuh itu adalah yang makan ditaburkan benih setan. Mereka siapa itu? Mereka yang tidak mengerti. Nah ini ya, fokusnya adalah tidak mengerti perumpamaan. Mereka mengatakan begini, bahwa Allah selalu berbicara kepada manusia, selalu dalam bentuk perumpamaan. Sehingga tugas kita adalah mengerti perumpamaan itu. Nah, kita atau kamu, itu pihak kamu yang dilawankan dengan mereka itu hanya orang-orang yang mengerti perumpamaan. Poinnya di situ. Karena mereka mengatakan bahwa firman Allah semuanya perumpamaan. Semua nubuat semuanya perumpamaan. Dan orang Farisi, anak-anak setan, benih setan itu, para musuh, dia menggunakan istilah musuh, itu tidak mengerti perumpamaan. Jadi walaupun hafal Alkitab, Anda kalau tidak mengerti perumpamaan, catatannya adalah perumpamaan yang ditafsirkan oleh Liminho ini, Limanhe kalau nggak salah. Ini ya binasa kalau nggak ngerti. Perumpamaan yang dimaksud adalah harus yang dimengerti sesuai ajaran mereka. Dan mereka selalu berbicara bahwa nggak usah pakai buku, hanya pakai Alkitab. Lalu mereka comot satu ayat, dikeluarkan dari konteksnya, digandengkan dengan ayat yang lain misalnya. Jadi misalnya mencari kerajaan Allah itu adalah mengerti nubuat, mengerti perumpamaan. Nah, ini kan ngaco kan. Nah itulah yang mereka lakukan. Jadi mulai di launching tentang musuh. Nah, kenapa perlu musuh ini? Nanti pada pertemuan kesekian ya, saya lupa, 16, 17, 18, dia mulai mengatakan begini, kamu akan dimusuhi oleh mereka. Dia anggap sesat, kami sih senyum-senyum saja, kami diam saja, karena musuh akan memusuhi kita. Nah, jadi mulailah dibuat semacam pemisahannya, dibuat antara kamu dan aku, kita kawan atau lawan. Ujungnya nanti adalah di luar Shichi Onji adalah musuh, lawan, anak setan dan pasti binasa. Itu sebab mereka yang sudah kepaku di kepalanya itu, mereka nggak pakai otak memang. Diajak debat nggak berani, dijelasin ngeyel, tapi ngeyelnya bukan ngeyel pakai argumentasi. Mereka cuma ngomong, saya kalau keluar binasa pak. Kita harus mengerti Alkitab dari Alkitab. Itu diulang-ulang oleh mereka. Tetapi tentu kita tahu istilah mengerti Alkitab dari Alkitab itu adalah dalam pengertian mereka, bukan dari hermeneutik yang benar untuk mengerti Alkitab. Ya, jadi pelan-pelan mulai step by step dianggap musuh. Di luar grup mereka adalah musuh. Bahkan ke depan nanti akan mulai diajarkan tentang adanya 12 suku yang akan diselamatkan, dan nanti kalau nggak salah itu cuma 144.000 juga. Jadi mereka sudah menolak tentang iman yang menyelamatkan. Lalu kemudian berikutnya adalah yang paling juara yang di dalam menafsirkan nubuat atau perumpamaan itu. Ya, jadi hati-hati dengan mereka.